Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan mengapa mesin F1 menggunakan teknologi mesin bensin tidak menggunakan mesin diesel. Baik, next slide. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa faktor, yaitu cara pembakaran. Kalau mesin diesel itu menggunakan kompresi mandiri, kompresi tinggi tanpa busi. Kalau mesin bensin itu menggunakan busi yang terkontrol oleh hecu. Lalu ada RPM maksimum. Kalau mesin diesel itu hanya RPM itu terbatas bawah sampai menengah. Kalau mesin bensin itu bisa hingga 15.000 RPM. Nah, selanjutnya adalah respon akselerasi. Kalau mesin diesel itu lambat tapi berjenjang. Kalau mesin bensin itu bisa instan dan agresif. Selanjutnya ada bobot mesin, berat. Struktur mesin diesel itu pasti lebih berat karena komponen-komponennya lebih besar. Kalau mesin bensin itu jauh lebih ringan. Lalu ada torsi atau horsepower. Torsi besar, HP lebih rendah. Tapi kalau mesin bensin itu HP sangat melimpah, tapi torsi kadang lebih kecil daripada horsepowernya. Next slide. Nah, di sini ada batas putaran mesin. Mesin F1 modern didesain khusus untuk berputar hingga 15.000 RPM. Bandingkan dengan mesin diesel harian atau kompetisi berat yang umumnya beroperasi optimal pada rentang 4.000 RPM atau 5.000 RPM saja. Next slide. Nah, di sini mesin diesel terlalu berat dikarenakan kompresi ekstrim memerlukan silinder blok yang lebih tebal untuk menahan ledakan kompresi yang lebih tinggi. Kalau di mesin F1 itu pasti kita sangat mengejar tentang kekompleksan ataupun keringanan dari suatu item untuk ditambahkan di komponen tersebut. Jadi bobot sangat berpengaruh pada kompetisi balapan seperti itu. Lalu ada material baja berat, komponen internal seperti piston dan poros engkol harus dibuat masif untuk menjamin daya tahan. Lalu ada dampak negatif, penambahan bobot beberapa kilogram saja di F1 dapat menghancurkan distribusi berat dan kelincahan menikung. Next slide. Nah, kalau di sini ada respon akselerasi, respon instan bensin. Pembalap F1 menuntut respon throttle instan untuk keluar masuk angin cepat, efisiensi. Mungkin mesin bensin menggunakan bahan bakar ringan dengan pengapian cepat dan letupan busi menghasilkan putaran RPM yang melesat dan meledak. Keterbatasan mesin diesel mengandalkan pembakaran spontan akibat panas udara bertekanan tinggi. Efek inersianya, komponen yang berat, serta gejala turbo lag yang masif, mesin diesel kehilangan daya ledak instan pada transisi cepat. Next slide. Nah, di sini 1,25 tenaga kuda per kilo. Fokus utama konstruksi mesin balap F1 modern adalah mengemas tenaga sebesar mungkin ke dalam bobot sekecil mungkin. Mesin bensin menyuguhkan paket silinder ringkas, bobot enteng, serta output RPM tinggi yang ideal untuk mendukung akselerasi agresif, manuver, dan super lincah. Next slide. Nah, di sini ada regulasi VIA F6 Turbo Hybrid 1,6 liter. Regulasi resmi Federation International Automobil VIA secara eksplisit mewajibkan format pembakaran internal berbahan bakar khusus balap. VIA juga mengunci batas aliran bahan bakar fuel flow rates serta memprioritaskan efisiensi berkelanjutan melalui integrasi energi hybrid canggih dan biofuel 100%. Next slide. Nah, di sini ada puncak teknologi hybrid. Mesin F1 modern sebenarnya merupakan unit daya power unit hybrid yang sangat ramah lingkungan dan luar biasa hemat energi dibandingkan standar mesin jalan raya. Melalui optimalisasi siklus termal dan pemulihan energi buangan, mesin F1 mampu mengubah energi lebih dari setengah energi kimia bahan bakar menjadi tenaga gerak murni ke roda belakang. Next slide. Nah, karena di sini F1 menggunakan mesin bensin, tapi mesin diesel tidak terlupakan dengan adanya audisi tentang Le Mans. Jadi Le Mans ini adalah turnamen balap 24 jam menggunakan satu mobil. Jadi di sini adalah ketangguhan mesin dan ketangguhan pembalap sangat diuji. Nah, salah satu pemenang dari Le Mans ini adalah Audi.
dengan teknologi TDI-nya, jadi dia menggunakan mesin diesel. Next slide. Nah, di sini adalah filosofi balapnya, aspek fokus, karakter Formula One bensin yaitu dengan sprint cepat. Kalau Le Mans diesel ini endurance yaitu ketahanan, lalu ada kebutuhan utama, respon throttle cepat kilat. Kalau Le Mans itu efisiensi pemakaian solar per kilometer. Lalu ada target putaran RPM tinggi untuk kejar kecepatan, lalu ada Le Mans torsi raksasa di putaran rendah sampai menengah. Lalu ada bobot mobil ultra ringan dan gesit. Kalau Le Mans itu konstruksi tangguh, stabil, jangka panjang. Next slide. Lalu ada kinetic hybrid F1, pemulihan energi kinetik, sistem hybrid F1 modern, mengandalkan unit canggih bernama ERS, Energy Recovery System. Energi kinetik mobil balap saat melakukan pengereman keras di tikungan diserap secara elektronik oleh generator MGUK dan dikonversi menjadi cadangan daya baterai lithium ion. Oke, next slide. Lalu ada keputusan rekayasa, pangkas bobot, bensin menjamin mesin yang sangat ringan untuk mengamankan kelincahan menikung dan kecepatan aerodinamis. Lalu ada RPM maksimal, pembakaran bensin sanggup berputar tinggi hingga 15.000 rpm. Lalu ada respon kilat, respon pengapian letupan busi, meminimalisasi gejala lag, menyajikan akselerasi instan tanpa penundaan waktu. Next slide. Nah, ini ada daftar referensinya. Lalu slide selanjutnya. Oke. Mungkin sekian saja dari penyampaian saya tentang kenapa mesin F1 menggunakan mesin bensin tidak menggunakan mesin diesel. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Plunyer untuk injeksi inline. Plunyer adalah komponen utama pada pompa injeksi diesel inline yang menekan bahan bakar bertekanan tinggi menuju ke injektor. Selanjutnya ada cara kerja dasar. Saat Plunyer bergerak mundur, ruang silinder membesar dan menciptakan tekanan rendah vakum yang membuat katup bisap terbuka untuk menarik cairan masuk saat Plunyer bergerak maju. Katup bisap tertutup dan katup buang terbuka sehingga cairan didorong keluar dari silinder dengan tekanan tinggi. Selanjutnya untuk yang kedua, karakteristik dan performa. Tekanan ekstrim mampu menghasilkan tekanan dari ratusan hingga ribuan PSI atau satuan tekanan. Ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya dorong kuat. Aliran konstan memberikan laju aliran flow rate yang tetap dan tidak mudah berubah, bahkan jika tekanan sistem berfluktuasi. Efisiensi tinggi, pompa ini dikenal memiliki efisiensi energi yang sangat baik, menjadikannya pilihan hemat daya untuk operasional skala besar. Untuk yang ketiga, kekurangan dan tantangan. Biaya lebih mahal, harga unit dan biaya perawatan pompa ini biasanya lebih tinggi dibandingkan pompa sentrifugal. Resiko kavitasi. Jika pasokan fluida ke ruang hisap terputus atau tersumbat, dapat terjadi kavitasi yang berpotensi merusak pompa. Selanjutnya ada fungsi Plunyer pada sistem injeksi inline. Plunyer adalah komponen utama pada pompa injeksi diesel tipe inline yang bekerja sama barel silinder Plunyer untuk menghasilkan tekanan tinggi pada bahan bakar. Fungsi Plunyer antara lain menghisap bahan bakar saat Plunyer bergerak turun. Bahan bakar masuk ke ruang Plunyer melalui lubang masuk port. Menekan bahan bakar saat Plunyer bergerak naik. Bahan bakar dikompresi hingga mencapai tekanan yang sangat tinggi. Kirim bahan bakar ke injektor tekanan tinggi yang menghasilkan Plunyer membuka delivery valve dan mengalirkan bahan bakar ke injektor. Mengatur jumlah bahan bakar diinjeksikan melalui alur helix atau biasa disebut helix groove pada Plunyer. Jumlah bahan bakar yang disemprotkan dapat diatur sesuai kebutuhan mesin. Selanjutnya ada cara kerja Plunyer akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja Plunyer. Ini ada
contoh gambar berikutnya yaitu tentang cara kerja plunger pada injeksi inline. Satu yaitu langkah pengisian. Pada langkah pengisian, saat knock atau cam belum menekan tappet, pegas mendorong plunger ke bawah. Kondisi lubang masuk inlet port terbuka, bahan bakar dari feed pump masuk ke ruang plunger sehingga bahan bakar masuk. Yang kedua yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi atau compression stroke, ketika cam berputar dan mendorong tappet, plunger bergerak naik. Kondisi ini menyebabkan lubang masuk tertutup, sehingga bahan bakar terjebak di atas plunger dan tekanan bahan bakar meningkat, sehingga tekanan naik. Yang ketiga yaitu langkah injeksi saat tekanan bahan bakar lebih besar dari tekanan membuka delivery valve, sehingga bahan bakar mengalir menuju injektor. Menjadikan kondisi delivery valve terbuka, bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar ke injektor tekanan tinggi. Dan yang terakhir yaitu langkah akhir injeksi plunger memiliki alur helix spiral groove. Ketika alur ini bertemu dengan lubang spill port, tekanan bahan bakar langsung turun, sehingga kondisi bahan bakar kembali ke saluran balik. Injeksi berhenti, spill port tekanan turun, injeksi berhenti. Penjelasan pada gambar plunger bisa dibuka lagi, Mas. Nah, ini contoh gambarnya yang tadi. Lanjut, ya. Sehingga barel rumah atau silinder tempat plunger bergerak. Helix groove, alur spiral pada plunger yang berhenti mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Spill port, lubang tempat pelepasan tekanan bahan bakar untuk menghentikan injeksi. Sehingga delivery valve katup yang membuka saat tekanan tinggi dan mengalirkan bahan bakar ke injektor. Rack dan pinion mekanisme yang memutar plunger sehingga posisi helix berubah dan jumlah bahan bakar dapat diatur. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang perawatan plunger. Plunger adalah komponen dari pompa diesel yang sangat tentunya dibuat dengan presisi tinggi, sehingga perawatannya harus hati-hati karena kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan kerusakan. Yaitu ada yang pertama, bahan bakar harus bersih. Penggunaan bahan bakar dianjurkan untuk menggunakan bahan bakar bersih agar komponen-komponen di dalam pump dan plunger awet dan tahan lama. Yang kedua yaitu penggantian filter solar berkala. Penggantian filter bahan bakar secara berkala agar partikel-partikel tidak masuk dan merusak komponen pada bagian dalam pump. Yang terakhir yaitu service pump. Service pump berkala. Hal ini sangat penting bagi kesehatan dan keutuhan komponen plunger. Terlebih jika mesin sering dipakai secara efektif, pengecekan plunger dan barel sangatlah penting. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini plunger pada sistem injeksi inline berfungsi menghasilkan tekanan tinggi dan mengatur jumlah bahan bakar yang dikirim ke injektor. Cara kerjanya meliputi proses pengisian, kompresi, injeksi, dan penghentian injeksi. Pengaturan volume bahan bakar dilakukan oleh alur helix pada plunger yang diputar oleh mekanisme rack dan pinion sesuai kebutuhan putaran dan beban mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pompa injeksi distributor pada sistem bahan bakar diesel. Oke, next. Nah, apa itu pompa injeksi distributor? Nah, pompa injeksi distributor itu digerakkan oleh hanya satu plunger yang mengendalikan seluruh silinder. Berbeda dengan sistem pompa inline yang memiliki plunger tersendiri untuk setiap silinder,
pompa injeksi distributor bekerja secara dinamis dan efisien dengan memanfaatkan satu plunger tunggal. Plunger tunggal ini berputar secara presisi sekaligus bergerak bolak-balik demi menyalurkan bahan bakar dengan porsi dan tekanan yang merata secara bergantian ke setiap injektor sesuai dengan firing order silinder mesin. Oke, next. Nah, karakteristik utama sistem yaitu memiliki satu plunger. Satu plunger ini tunggal ini dikasihkan untuk melayani proses kompresi dan penyaluran ke seluruh silinder mesin secara presisi. Dan yang kedua, desainnya itu ringkas, volume housing jauh lebih kecil dan ringan dibandingkan model inline, memberikan ruang instalasi yang sangat fleksibel. Yang ketiga, mesinnya ringan. Jadi pilihan utama pabrikan global untuk menggerakkan armada diesel ringan, MPV, serta mobil niaga kecil. Yang keempat atau terakhir, perawatannya itu praktis. Konstruksi terpadu dalam satu wadah memudahkan proses kalibrasi berkala dan penggantian seal komponen. Oke, lanjut. Komponen utama Bosch VE Pump. Yang pertama ada feed pump atau pompa pengalir. Pompa ini berfungsi membawa bahan bakar solar dari tangki penyimpan menuju ruang internal pompa injeksi. Yang kedua ada kamplet dan plunger. Fungsinya untuk mengubah gerak putar menjadi gerak translasi piston untuk meningkatkan tekanan hidraulis bahan bakar. Yang ketiga ada rotor distributor. Rotor ini berfungsi memiliki port distribusi yang memutar solar bertekanan ke pipa injektor yang aktif secara bergantian. Yang keempat atau terakhir, governor atau timing device mengatur volume penyemprotan solar secara adaptif mengikuti variasi beban kerja mesin. Oke, next. Yang selanjutnya ada prinsip kerja dan aliran bahan bakar. Yang pertama itu ada feed pump yang dimana menghisap solar dari tangki dan meningkatkan tekanan internal priming di dalam housing pompa. Yang kedua ada kamplet action. Kamplet berputar di atas roller memicu gerak translasi plunger secara sinkron. Yang ketiga ada pressurize. Saat plunger maju, volume ruang silinder menyusut drastis meningkatkan tekanan hidraulis solar. Yang keempat ada rotor distribution. Saluran distribusi pada rotor selaras dengan port outlet menuju silinder aktif. Yang kelima ada nozzle spray. Bahan bakar mendesak needle valve injector dan mengatomisasi ke ruang bakar. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, baik, selanjutnya di sini ada kelebihan atau keunggulan utama pada pompa distributor yang dimana sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi standar efisiensi operasional kendaraan ringan. Di mana yang pertama ada ringkas dan juga ringan, kemudahan untuk penataan komponen dia kayak kompartemen mesin modern yang padat. Lalu selanjutnya biayanya ekonomis, yaitu memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit dibanding tipe inline konvensional. Selanjutnya untuk perawatannya juga lebih mudah, kalibrasi di atas test bench jauh lebih cepat karena mengandalkan satu plunger. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas desain. Desainnya sangat ideal untuk mesin diesel untuk yang putaran tinggi skala kecil. Nah, selanjutnya juga ada kelemahan atau kekurangan serta tantangan teknis, yaitu yang pertama ada batasan tekanan dan juga kapasitas, yang dimana tekanan injeksi maksimum terbatas dan mencapai sekitar 800 bar. Hal ini membuat sistem ini kurang efisien apabila dipasang pada mesin diesel bervolume silinder besar atau kendaraan berskala heavy duty. Lalu yang selanjutnya ada sensitivitas kualitas bahan bakar, yang dimana satu-satunya plunger yang bekerja ekstra keras sangat mengandalkan sifat pelumasan bawaan dari bahan bakar solar. Solar yang berkualitas rendah dengan kandungan sulfur tidak stabil akan memicu keausan plunger lebih dini.
Nah, di sini ada analisis teknologi perbandingan sistem injeksi diesel, yang di mana ada pompa distributor atau PE dan juga ada sistem common rail CFDI. Untuk mekanisme kontrolnya, pompa distributor menggunakan centrifugal mekanis atau semi elektronik, sedangkan sistem common rail menggunakan full electronic control unit atau ECU. Selanjutnya ada tekanan kerja. Untuk pompa distributor dengan tekanan sedang maksimal 600 sampai 800 bar, sedangkan untuk sistem common rail sangat tinggi, maksimal dari 1800 hingga 2500 atau lebih. Untuk atomisasi solar, pompa distributor cukup baik atau terikat pada putaran mesin. Nah, untuk sistem common rail lebih sempurna, di mana konstan di seluruh tingkat RPM